Selamat malam, saya ucapkan kepada Anda semua yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di ruangan acara Minggu Bersama Keluarga pada hari Isnin ini. Terima kasih di atas kehadiran kita semua untuk kita mempelajari bersama-sama. Satu lagi pelajaran sepanjang minggu ini di dalam Minggu Bersama Keluarga. Kehadiran Anda pastinya sangat memberi makna dan juga berkat kepada setiap satu kita sementara kita terus mempelajari tentang firman Tuhan di dalam Minggu Bersama Keluarga sepanjang minggu ini. Kita akan mendengarkan lagu tema pada saat ini yang bertajuk When God is in the Family. God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door He's always knocking. He brings with Him His gift for us, and the gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam ini kami menjemput kehadiran Tuhan menyertai setiap satu kami di dalam acara Minggu Bersama Keluarga. Kiranya pelajaran yang kami pelajari pada malam ini memberi berkat kepada setiap satu kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Engkau mendengar doa ini. Semua ini kami doa dan serahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah Jalan Mana ke Atas. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam buku Ulangan 6 ayat yang ke-5 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu dan dengan sepenuh kekuatanmu. Pada saat ini saya menjemput Pastor Macklin untuk memberikan kepada kita objektif pelajaran. Dipersilakan. Objektif pelajaran kita pada malam ini menceritakan ataupun menanyakan kita sebuah soalan. Pernahkah Anda mendaki sebuah bukit hanya untuk melihat satu pemandangan yang cantik? Coba kamu pikirkan bukit yang dekat dengan tempat Anda. Barangkali yang merupakan sebuah bukit yang terkenal, mungkin gunung, contohnya Gunung Kinabalu, dan katakan kamu dalam perjalanan naik ke bukit ataupun ke gunung tersebut. Dalam perjalanan naik ke atas, Anda melihat banyak jurang yang lebih mencabar. Tidak lama kemudian, Anda berhenti dan tertanya-tanya jika jalan yang kamu lalui itu
adalah lebih cepat dan lebih mudah. Anda melihat berapa petunjuk berwarna menunjuk ke arah yang berbeza. Walau bagaimanapun, Anda hanya melihat satu petunjuk yang menunjuk ke puncak gunung tersebut. Dan Anda memilih jalan tersebut untuk naik ke puncak tersebut. Sampainya di puncak, Anda mendapati bahwa itu adalah satu-satunya jalan ataupun dan cara untuk sampai ke sana. Dan di atas bukit itu Anda dapat melihat satu pemandangan yang begitu cantik. Saudara dan saudari, banyak Tuhan palsu di dunia kita pada hari ini yang coba untuk menjauhkan kita dari Tuhan yang benar. Apabila kita mengikuti jalan yang Tuhan sediakan untuk kita dan mengikuti rencananya, kita akan mengalami kasih, rahmat, dan pengampunannya yang luar biasa. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku." Baik, terima kasih Pastor Macklin yang telah memberikan objektif pelajaran kita pada malam ini. Seterusnya, kita pergi ke segmen yaitu kajian dalam, dan bahagian ini akan diberikan oleh Pastor Mingse. Saya mempersilakan Pastor Mingse. Dalam kajian ini menceritakan bahwa bukan semua orang Kristen menamakan anak mereka Ahab ataupun Isabel dengan alasan yang tersendiri. Dan kita mengetahui bahwa Raja Ahab dianggap sebagai salah seorang raja Israel yang paling jahat. Apabila dia tidak taat kepada Tuhan dan berkawin dengan seorang perempuan kafir, yaitu bernama Isabel. Dan dia mula melayani dan menyembah berhala. Seperti yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Sekali lagi, bangsa Israel mendapat pengaruh yang buruk dan lupa untuk menyembah Tuhan yang benar. Di mana Tuhan menyuruh bangsa Israel sebelum Musa meninggal untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan, dan inilah pesanan Musa kepada bangsa Israel. Dan apabila mereka mula menyembah Baal dan dewa-dewi yang lain, di mana ramai orang Israel menerima penyembahan yang salah dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta. Elia yang bermaksud Yahweh adalah Tuhan, telah diperintah oleh Tuhan untuk menemui Ahab. Elia senantiasa menerima arahan Tuhan. Jadi apabila Tuhan berfirman, dia pun menurut. Semasa Elia mendaki Gunung Karmel, dia dapat melihat Raja Ahab tiba dengan jubah dirajanya bersama dengan nabi-nabinya. Dan orang Israel seperti yang disebut sebelumnya sedang berbakti kepada Yahweh dan dewa-dewa pagan raja mereka. Ahab dan istrinya yaitu Isabel, seorang kafir yang sangat bijak, memandang Gunung Karmel adalah padang kawasan Baal. Jadi Elia seperti yang diarahkan oleh Tuhan memberi nabi-nabi Baal kelebihan di padang kawasan mereka. Masa kini, seperti orang Israel, ramai di antara kita Kristen berbakti kepada dua. Artinya hati mereka tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam banyak hal ataupun cara untuk melayani Tuhan-Tuhan lain sambil berniat untuk menyembah
Tuhan yang benar. Kebanyakan orang Kristen tidak benar-benar percaya bahwa kita hanya menyembah Tuhan yang benar dan tidak mungkin mengetahui bagaimana Tuhan lain telah menarik perhatian dan kasih sayang kita secara diam-diam. Dalam perbaktian semalam, kita membincangkan tentang bagaimana membuat pernyataan misi yang merangkumi bagaimana Anda melakukan keluarga dan ciri-ciri yang akan mewakili keluarga mereka. Perkara yang Anda tidak mahu keluarga Anda kelihatan seperti atau memiliki sama pentingnya. Hari ini, mari kita luangkan masa untuk memikirkan Tuhan-Tuhan palsu yang mungkin bertanding untuk penyembahan kita. Walaupun beberapa mungkin yang baik, ini mungkin perkara ataupun aktiviti yang membawa kita ke arah yang salah. Jauh daripada Tuhan dan bukannya lebih dekat kepadanya. Sebagian daripada ini mungkin termasuk gadget, media sosial, akademik, sukan, kesibukan dan aktiviti lain yang menjadi mezbah palsu jika kita tidak meletakkannya di tempat, ruang, dan masa yang sepatutnya. Buat komitmen untuk melihat hanya kepada Yesus untuk menunjukkan Anda ke arah yang tepat dan memenuhi semua keinginan, kehendak, dan keperluan terpenting kita. Dan mari kita sama-sama mendoakan, dan mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan Maha Berkuasa di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau memandang kami sebagai anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi dan sangat istimewa di mata-Mu. Dan terima kasih karena Engkau memberikan kami satu perintah untuk mengurus keluarga kami, agar kami dapat membawa keluarga kami masing-masing lebih dekat kepada-Mu. Biarlah pengaruh yang baik selalu menyertai keluarga kami semua. Kami mohon doa ini Bapa dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pastor Mingsun. Pada saat ini saya ingin menjemput Pastor Benjamin untuk cabaran Alkitab, di mana ayat hafalan akan dibacakan. Pastor Benjamin, saya serahkan masa ini kepada Pastor. Ayat hafalan untuk pagi ini datangnya daripada Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, yang berbunyi, kasihanilah Allah Tuhanmu, Allahmu, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati, dan juga sepenuh kekuatanmu. Baik, terima kasih Pastor Benjamin. Pastor Benjamin, saya ada beberapa soalan untuk kita boleh bincangkan bersama pada malam ini. Dan soalan pertama saya ialah, adakah Anda pernah mendapati diri Anda menyembah di mezbah yang salah? Jawaban adalah kerana saya berasal daripada golongan orang Buddha dan saya juga belajar Islam dan pada penghujungnya bertemu dengan Tuhan di gereja. Terima kasih. Bolehkah Anda mengenal pasti aktiviti, sikap atau harta benda tertentu yang telah atau boleh menjadi Tuhan palsu dalam kehidupan atau rumah Anda? Boleh, yaitu cita-cita, kehendak, dan juga apa yang kita perlukan dalam kehidupan yang duniawi dan bukan secara spiritual. Terima kasih. Bagaimanakah Anda boleh gunakan perkara yang disenaraikan di atas untuk memenuhi keperluan dan keinginan rohani Anda? Untuk itu, kita harus menggunakan pemberian Tuhan atau anugerah Tuhan dengan sebaiknya yang semungkin. Jadi kita tidak harus bersandarkan kepada harta benda, tetapi kepada Tuhan yang kita kasihi.
Baik, terima kasih. Dan soalan terakhir, apakah yang boleh Anda lakukan untuk mengubah mezbah penyembahan Anda untuk mendahulukan fokus kepada Tuhan langit dan bumi? Untuk membuat itu, yang penting kita mesti ada personal devotion setiap hari dengan Tuhan, dan juga family devotion bersama keluarga, supaya kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dan daripada itu kita boleh menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan adalah utama dalam hidup kita. Thank you. Baik, terima kasih Pastor Benjamin di atas pendapat yang telah diberikan sebentar tadi. Pada saat ini kita akan mempelajari satu topik tentang bagaimana untuk membina semula mezbah keluarga. Dan pelajaran ini akan disampaikan oleh Mrs. Juniati. Saya serahkan masa ini kepada Mrs. Juniati. Membina semula mezbah keluarga. Semua itu perlu perancangan. Tentukan sekeluarga apa yang akan Anda lakukan semasa ibadah keluarga. Menyanyi atau memainkan lagu, membaca ayat atau pasal Alkitab, buku kebaktian, ataupun kita boleh mengambil dari pelajaran sekolah Sabat. Buat kalender ibadah. Tetapkan masa untuk ibadah pagi dan petang yang paling sesuai mengikuti jadwal keluarga Anda. Ini memerlukan perarasan mengikuti variasi aktiviti, persekolahan, dan pekerjaan sekeluarga. Lakukan ibadah sebelum sarapan pagi, semasa memandu ke sekolah, sebelum waktu makan malam, ataupun sebelum tidur malam. Apabila Anda menetapkan jadwal untuk ibadah keluarga, Anda berkemungkinan besar akan mengadakan ibadah keluarga. Ia boleh membolehkan Anda untuk mengawal aktiviti lain dan memberikan masa untuk beribadah. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan rencana? Harus mempunyai rancangan kecemasan untuk beribadah. Akan ada masanya Anda tidak boleh mengikuti jadwal yang telah dijadwalkan. Pilih satu perkara yang Anda lakukan setiap kali Anda mempunyai ibadah. Apabila jadwal terganggu, lakukan sekurang-kurangnya satu perkara itu. Ia mungkin menyanyikan lagu istimewa yang Anda nyanyikan sekeluarga, ataupun membaca ayat Alkitab kegemaran keluarga Anda. Walaupun ia mungkin tidak ada dalam kotak peralatan semua orang, kebanyakan tukang kayu mempunyai alat tahap. Alat tahap ini digunakan untuk menentukan sama ada permukaan adalah mendatar ataupun menegak. Tanpa tahap, Anda tidak boleh membina rumah yang berfungsi dengan baik atau kelihatan baik. Anda tidak akan dapat memasang pintu dengan baik pun atau dengan betul. Tahap membantu memastikan segala-galanya seimbang. Kita semua mau merasakan tahap dalam kehidupan kita, kalau boleh dipanggil dengan keseimbangan. Mempunyai waktu ibadah keluarga yang tetap boleh membantu memastikan kehidupan keluarga Anda seimbang. Ia mungkin kelihatan seperti ia boleh menyebabkan Anda tidak seimbang. Walau bagaimanapun,
Apabila kita menyembah Tuhan dan membawanya dengan sengaja ke dalam rumah kita, kita menerima pemusatan atau keseimbangan daripada memiliki roh Tuhan mengalir di dalam keluarga kita. Teruskan melakukan ibadah petang dan pagi sehingga Anda tidak boleh hidup tanpanya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mrs. Juniati yang telah memberikan satu topik tentang bagaimana kita boleh membina semula mesbah keluarga. Pada saat ini sekali lagi kita akan mendengarkan lagu tema yang bertajuk When God is in the Family. God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door He's always knocking. He brings with Him His gift for us, and the gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Saya menjemput kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami di surga pada malam ini, kami telah diberkati dengan pelajaran yang telah kami dengar sebentar tadi. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami dan keluarga kami. Dan ajari kami juga untuk mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga kami yang jauh pun maupun yang dekat, agar kami semua berada dengan baik dan selamat dalam kuasa penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan memimpin kami dan menjaga kami. Terima kasih malam ini Tuhan sudah memberkati acara Minggu bersama keluarga. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan dan berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya mewakili Peninsula Malaysia Mission mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada setiap satu kita yang telah bersama-sama dalam acara Minggu bersama keluarga pada malam ini. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Pastor Macklin, Pastor Ming Sun, dan juga Sister Juniati, begitu juga Pastor Benjamin yang telah bersama-sama dengan kami di dalam acara Minggu bersama keluarga. Sampai kita berjumpa lagi di hari esok. Tuhan memberkati setiap satu kita dan